Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Kita langsung aja ya, kita akan bedah salah satu aksi korporasi yang paling ditunggu nih kayaknya di sektor bahan dasar tahun 2025. Ini soal IPO, penawaran umum perdana saham, dari PT Merdeka Gold Resources. Kodenya nanti EMAS. Sumber kita macam-macam ya, ada beberapa laporan analisis mendalam soal IPO ini. Detail perusahaannya, proyek utamanya yang katanya ambisius banget, sampai ke struktur penawaran juga kita lihat. Nah, misi kita nih, kita mau bantu Anda pahami apa sih yang bikin IPO EMAS ini menarik, tapi sekaligus juga kok kayaknya resikonya tinggi. Apalagi kalau lihat valuasinya yang katanya premium, padahal kondisi keuangannya, gimana gitu ya. Oke, kita bongkar bareng-bareng. Jadi EMAS ini kan udah disebut tadi ya, anak usaha dari raksasa tambang Merdeka Copper Gold MDKA. Nah, harga IPO finalnya itu di Rp2.880 per saham. Iya, itu pas di batas atas rentang awal mereka ya. Betul, artinya mereka bisa dapat dana segar sekitar, 4,66 triliun nih, dengan lepas 10% saham aja ke publik. Lumayan besar ya, 10% segitu. Iya, periode penawarannya 17-19 September. Terus listingnya, catat tanggalnya, 23 September 2025. Nah, dengan harga segitu, kapitalisasi pasarnya pasca IPO bisa jadi, 46,6 triliun. Nah, angka 46,6 triliun itu memang gede banget. Dan yang paling penting nih buat Anda pahami, valuasi ini tuh nggak nyender ke kinerja finansial sekarang. Sama sekali nggak. Oh, jadi bukan karena labanya udah gede gitu? Bukan, malah sebaliknya kan nanti kita lihat. Valuasi ini sepenuhnya itu bertumpu pada aset andalan mereka. Pani Gold Project, lokasinya di Gorontalo. Pani ya, sering dengar namanya? Iya, ini proyek skalanya raksasa banget. Targetnya aja kalau udah puncak produksi nanti di 2033, itu bisa 500.000 ons emas per tahun. Dan potensinya estimasi sumber dayanya bisa sampai 7 juta ons. Wow, 7 juta ons? Gede kan? Fasilitas pemrosesannya juga lagi dibangun sekarang. Targetnya sih kuartal pertama tahun depan udah mulai operasi. Jadi intinya gini, Anda tuh investasi pada janji masa depan tambang ini, bukan kondisi sekarang. Nah, di sini nih, jadi kontrasnya kelihatan banget ya. Kalau kita intip laporan keuangan kuartal I 2025 mereka, EMAS ini malah catat rugi bersih, sekitar 9,21 juta dolar. Rugi ya? Iya, dan pendapatannya nol besar, belum ada sama sekali. Asetnya juga turun, liabilitasnya malah naik dibanding periode sama tahun lalu. Jadi, gimana nih jelasinnya? Valuasi selangit, tapi fundamentalnya kok merah gini? Nah, ini dia yang sering disebut spekulasi berbasis aset. Klasik lah ini. Anda itu nggak beli berdasarkan laba hari ini, tapi Anda bertaruh pada nilai asetnya di masa depan. Kayak beli tanah kosong gitu ya? Betul, mirip kayak gitu. Beli tanah kosong di pinggir jalan yang katanya mau jadi tol atau pusat bisnis baru. Nilainya kan di potensi masa depan, bukan kondisi rumput liarnya sekarang kan? Oke, paham. Nah, valuasi EMA ini sangat bergantung pada dua hal utama. Satu, ya jelas proyek paninya harus sukses dieksekusi. Ini proyek kompleks loh, nggak gampang. Dua, harga emas global harus kuat, harus mendukung. Seberapa kuat tuh harga emasnya? Ada angkanya? Ada analisis yang nyebut harga emas itu perlu stabil di atas $2.600 per troy ounce. Itu satuan standar buat logam mulia ya. Baru deh valuasi segitu terasa, lebih make sense. Oke, $2.600 ya. Dicatat. Terus, dana hasil IPO-nya ini buat apa aja nanti? Sebagian besar sih katanya buat modal kerja anak usahanya yang garap proyek Pani itu. Tapi ada poin penting lain nih. Sebagian lagi, dan ini lumayan signifikan porsinya, akan dipakai buat lunasin utang ke induknya, ke MDKA. Oh, bayar utang ke induk. Iya. Nah, ini bisa kita lihat sebagai insight kedua nih. IPO ini tuh bukan cuma soal EMAS cari modal buat proyeknya, tapi juga bagian dari strategi MDKA buat, memindahkan sebagian resiko pendanaan proyek raksasa ini ke investor publik. Ke Anda-Anda ini. Menarik. Oke, sekarang kita geser sedikit ke penjamin emisinya. Ada 3 nama kan ya? Indo Premier, Sinarmas Sekuritas, sama Trimegah Sekuritas. Betul, 3 itu. Sinarmas pegang porsi paling gede ya, 45,84%. Tapi yang unik, Trimegah ini kan porsinya 18,41%, itu dikendalikan oleh Garibaldi Thohir, Pak Boy Thohir, yang juga punya saham lumayan di MDKA kan? Iya, betul. Keterkaitan itu ada,
Ini biasanya dibaca pasar sebagai sinyal bagus gitu nggak sih? Kayak, wah didukung dari dalam nih. Seringnya gitu, betul. Keterlibatan Trimega lewat Pak Boy Thohir itu sering diinterpretasikan pasar sebagai sinyal, dukungan orang dalam. Seolah-olah nunjukin keyakinan pihak terafiliasi sama prospek IPO ini. Jadi nambah pede gitu ya investornya. Bisa jadi. Tapi, penting buat Anda ingat ya, ini lebih ke faktor penambah kepercayaan. Bukan garansi absolut harga sahamnya bakal naik terus setelah IPO. Tetap aja ada resiko, oke? Jadi sentimen positif tapi bukan jaminan ya. Sip. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan klasik nih. Potensi hari pertama gimana? ARA atau ARB? Auto rejection atas atau auto rejection bawah? Waduh, ini nih, dua-duanya ada argumen kuat, jujur aja. Oh iya, gimana tuh? Gini, sentimen positif ke emas secara umum, terus daya tarik proyek PANI yang gede banget itu, ditambah dukungan penjamin emisi yang kuat tadi, termasuk Trimega, itu semua dorong ke arah potensi ARA, batas kenaikan harga harian. Oke, itu sisi positifnya. Tapi di sisi lain, ada gap yang lebar banget antara valuasi jumbo tadi dengan fundamental yang masih merah, masih rugi, belum ada pendapatan. Ditambah lagi ukuran IPO-nya kan gede banget ya, 4,6 triliun lebih. Ini bisa kasih tekanan jual, bisa ngarah ke ARB, batas penurunan harga harian. Jadi, 50-50 nih. Mungkin kalau lihat sentimen pasar sekarang, sedikit lebih condong ke potensi ARA ya. Tapi Anda harus siap banget hadapi volatilitas tinggi di awal-awal perdagangan. Bisa naik kencang, bisa turun juga. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda? Intinya gini, IPO emas ini tuh proposisi investasi yang profil risikonya tinggi, tapi potensi imbal hasilnya juga tinggi. High risk, high return lah. Jadi, kita bertaruh di proyek PANI itu ya intinya. Persis, Anda bertaruh besar pada keberhasilan PANI Gold Project di masa depan. Keberhasilannya itu sangat bergantung pada eksekusi proyeknya lancar atau enggak, dan ya itu tadi, harga emasnya mendukung apa enggak. Risiko utamanya apa aja berarti? Risiko utamanya jelas, satu, operasional. Misalnya ada penundaan konstruksi, atau nanti pas produksi ternyata nggak sesuai target. Dua, kondisi finansial perusahaannya sendiri. Kan masih rugi. Beban hutangnya juga perlu diperhatikan. Tiga, ya jelas, harga emas global. Itu kan di luar kendali perusahaan ya? Jadi, investasi ini mungkin lebih cocok kalau Anda tipe investor jangka panjang, yang toleransi resikonya tinggi dan fokusnya ke potensi pertumbuhan nilai aset nanti beberapa tahun ke depan seiring proyek PANI ini jalan. Kalau buat jangka pendek, gimana? Trading, gitu? Buat jangka pendek mungkin ada peluang spekulatif ya, tapi ya itu tadi, risikonya juga sepadan besarnya. Bisa untung cepat, bisa juga nyangkut. Mesti hati-hati banget. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Gini, kan valuasi IMS ini sangat bergantung pada harga emas dan realisasi proyek PANI yang target puncaknya aja masih lama ya, baru 1 dekade lagi 2033. Iya, masih jauh. Nah, faktor eksternal global apa aja selain harga emas itu sendiri ya, yang menurut Anda bisa secara signifikan mempengaruhi terwujudnya nilai proyek PANI Gold ini antara sekarang sampai nanti? Coba dipikirkan.